Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Tria Septiawati. Hari ini aku bakal nge-review produk lagi. Kalau kemarin aku udah nge-review beberapa produk ya. Video kali ini aku bakalan pakai 5 merek susu UHT rasa coklat. Akan aku review lagi 5 merek ini. Apa aja mereknya? Cepat. Yang pertama di sini aku punya Real Good. Nih, Real Good. Yang kedua aku punya Indomilk. Nih, Indomilk ya. Terus yang ketiga aku punya Frisian Flag rasa coklat. Sama aku punya Ultra Milk. Ini yang sering aku minum sih di kampus, cuman lagi nggak ke kampus guys. Terakhir aku punya Denko. Ini aku kudet banget sih. Aku baru tahu ada Denko yang bentukannya kotak kayak gini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa susu itu merupakan pangan yang memiliki kandungan gizi yang lengkap. Namun selain dia memiliki kandungan gizi yang lengkap, dia juga mudah rusak dan menjadi media pertumbuhan yang baik bagi mikroba. Tetapi sekarang ini sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa mengatasi umur simpan pada susu. Contohnya susu UHT ini. Susu UHT merupakan susu yang diproses atau diolah dengan teknologi proses pemanasan di atas pemanasan pasteurisasi. Jadi ini menggunakan proses ultra high temperatur. Ultra high temperatur merupakan proses yang menggunakan panas sehingga dapat mematikan bakteri-bakteri patogen dan dapat memperpanjang umur simpan susu selama 6-10 bulan di ruangan sebelum dibuka. Jadi kalau udah dibuka, itu dia umur simpannya akan lebih pendek. Di review kali ini aku juga akan melakukan uji ranking. Nah, sebelumnya apa sih uji ranking itu? Uji ranking adalah penilaian mutu produk melalui mutu sensori, yang mana urutan pertama adalah urutan dengan tingkat kesukaan yang paling tinggi, dan selanjutnya akan tingkat kesukaannya semakin menurun. Jadi uji ranking nanti akan mengurutkan dari urutan pertama sampai urutan kelima susu UHT tadi. Tujuan dari uji ranking ini adalah untuk mengambil yang terbaik dan menyingkirkan yang terburuk. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah di industri pangan kita dapat mengevaluasi produk sehingga dapat melakukan pengembangan produk. Uji ranking dilakukan karena cepat dan dia mudah dilakukan serta dapat untuk beberapa contoh sampel, dan dia juga menuntut untuk ada penilaian relatif. Tetapi kerugian dari uji ranking ini dia bersifat subjektif, sehingga jika beda orang yang sedang melakukan ujinya, maka hasilnya juga akan berbeda. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan video yang bertemakan sama tetapi hasilnya berbeda, itu karena sifatnya yang subjektif tadi. Untuk di industri pangan, kita memerlukan panelis terlatih dan panelis semi terlatih agar hasil dari uji ranking ini lebih sedikit akurat. Uji ranking merupakan bagian dari studi komparasi atribut sensoris. Apa itu atribut sensoris? Atribut sensoris adalah parameter yang dapat menggambarkan karakteristik mutu sensoris dari suatu produk yang dapat kita ucapkan. Contohnya dalam uji ranking kali ini aku akan menggunakan atribut sensoris. Yang pertama ada aroma, warna, rasa, dan viskositas. Oke, tetap stay tune. Aku abis ini bakalan langsung review dan melakukan uji ranking. Agar memudahkan dalam pengamatan, susunya kita taruh ke gelas dulu ya. Setelah itu, gelas-gelasnya bisa kita beri label nama agar tidak tertukar. Nah, di uji ranking ini aku akan menggunakan scoring 1-5. Jadi 5 itu untuk yang paling disuka atau peringkat 1, sedangkan 1 untuk peringkat terakhir yang paling tidak disuka. Parameter pertama dari uji ranking ini adalah rasa. Jadi aku akan merasakan masing-masing rasa susu ini. Pertama aku mulai dari Real Good. Sebelum itu aku mau kasih tahu dulu, aku udah siapin air putih, dimana saat aku sudah mencicipi salah satu merek, maka aku harus menetralkan indera pengecapku dengan air putih. Jadi indera pengecap kita itu
nggak akan kebingungan merasakan merek selanjutnya. Oke, aku mulai dari Real Good. Real Good ini menurutku manisnya itu nggak terlalu manis, enak, ada sedikit rasa sereal gitu ya. Jangan lupa minum. Oke, selanjutnya aku mau ngerasain Indomilk. Indomilk ini aku suka karena rasanya itu manisnya tuh pas, dan dia rasa coklatnya juga menyatu sama rasa manisnya. Jadi nggak ada yang dominan, nggak ada yang kalah gitu, semuanya menyatu. Yang ketiga aku mau ngerasain Frisian Flag. Ini manisnya hampir mirip sama Real Good, tapi kayaknya lebih manisan si Real Good. Selanjutnya aku mau coba yang Ultra Milk. Ultra Milk ini rasa khas susunya tuh masih ada ya, masih dominan daripada rasa coklatnya. Oke, yang terakhir yang Denko. Aku baru ini coba yang Denko, semoga enak. Kalau yang Denko menurutku masih rasa susu banget ya. Jadi coklatnya tuh hampir nggak kerasa. Mungkin cuman buat warnain dikit atau dikit banget rasanya. Atau lidahku yang kurang peka, aku juga nggak tahu. Tapi menurutku ini masih susu banget rasanya. Berdasarkan rasanya, aku udah mengurutkan peringkatnya. Yang pertama dengan poin 5 ada Real Good, yang kedua dengan poin 4 ada Frisian Flag, dan yang ketiga dengan poin 3 ada Ultra Milk, dan yang keempat dengan poin 2 ada Indomilk, dan yang terakhir dengan poin 1 ada Denko. Oh, tadi kita sudah uji rasanya itu berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang kurang manis. Nah, itu dikarenakan penambahan sukrosa dan susu skim. Jadi aku baca di kemasannya itu ada penambahan susu skim di setiap susu-susu ini. Semakin banyak penambahan sukrosa dan susu skim pada susu, maka rasa yang dihasilkan semakin manis. Sedangkan bubuk coklat juga berfungsi untuk meminimalisir rasa khas sapi, jadi lebih dominan rasa coklat. Aku akan menilai dari aromanya ya. Yang pertama Ultra Milk. Ultra Milk ini bau coklatnya ada tapi nggak begitu nyengat. Terus dia masih bau khas susunya tuh masih kecium. Terus kalau Denko ini baunya lebih dominan bau khas susunya, dan bau coklatnya kayaknya aku belum ngeciumnya gitu. Terus kalau Indomilk bau coklatnya hampir kecium tapi gak begitu menyengat. Frisian Flag ini hampir dominan bau coklat, sehingga bau khas susunya kayak udah pudar, gak ada lagi gitu. Yang terakhir ada Real Good. Real Good ini coklatnya kecium, tapi udah nggak ada bau khas susu lagi. Hampir sama kayak Frisian Flag. Karena susu ini susu coklat, jadi menurut aku semakin kecium aroma khas coklatnya, maka itu semakin baik. Sedangkan kalau dia masih bau khas susu, berarti itu akan mengganggu saat kita mengkonsumsinya gitu. Ini aku udah urutin berdasarkan peringkatnya, berdasarkan aroma. Yang pertama itu aku ada Frisian Flag dengan poin 5. Yang kedua, peringkat kedua ada Real Good dengan poin 4. Yang ketiga ada Indomilk dengan poin 3. Dan keempat ada Ultra Milk dengan poin 2. Dan terakhir yang masih berbau khas susu ada Denko dengan poin 1. Di antara susu-susu ini ada yang memiliki aroma coklatnya itu masih lemah. Bisa saja itu dikarenakan penyangraian biji kakao untuk bubuk coklat itu tidak sempurna, sehingga reaksi Maillard yang terjadi, aroma yang dihasilkan itu tidak menyengat. Kenapa ya masih ada susu yang aroma khas sapi dan ada yang sudah dominan aroma coklat? Mungkin saja hal ini dikarenakan komposisi bubuk coklat yang digunakan pada setiap merek. Penyangraian pada biji kakao untuk bubuk coklat dapat mempengaruhi senyawa pirazin yang merupakan senyawa khas aroma coklat. Pada susu yang aroma coklatnya sudah dominan dan rasa khas sapinya sudah mulai hilang, mungkin saja penambahan gula pada susu tersebut lebih banyak daripada gula-gula yang lain. Kalau aku baca dari kemasannya itu komposisi gulanya memang berbeda-beda.
Nah, penambahan gula pada saat panas atau proses glikasi ini dapat meminimalisir aroma khas sapi. Sekarang aku mau menilai warnanya ya. Ini coklat tapi menurutku dia masih gak terlalu pekat ya coklatnya. Kalau si Real Good ini menurutku dia coklatnya lebih pekat. Sedangkan Indomilk dia coklatnya coklat muda gitu ya. Yang terakhir ada Ultra Milk, dia coklatnya agak pudar. Dan yang terakhir Denko, coklatnya juga pudar. Oke, setelah tadi udah ngelihat warna-warnanya, aku sudah merankingkan mereka berdasarkan tingkatan warnanya. Yang pertama dengan poin 5 ada Real Good. Yang kedua dengan poin 4 ada Indomilk. Dan Frisian Flag dengan poin 3 ada di peringkat ketiga. Dan Ultra Milk dengan poin 2 di peringkat 4. Dan terakhir Denko poin 1 di peringkat terakhir. Untuk warna yang berbeda-beda pada susu ini juga bisa dikarenakan komposisi dari bubuk coklat tersebut. Nah, bubuk coklat yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao itu jika dia fermentasinya itu lebih lama, maka senyawa antosianin akan dihidrolisis menjadi cyanidin dan gula sehingga menghasilkan warna coklat. Nah, warna coklat juga dipengaruhi oleh penyangrai biji kakao untuk bubuk coklat. Semakin lama penyangrai, maka reaksi Maillard semakin sempurna dan warna coklat semakin pekat. Sekarang aku akan menguji viskositas atau kekentalan dari susu-susu ini. Aku mulai dari yang Real Good. Aku coba uji pakai sendok. Teman-teman bisa lihat, dia sedikit kental. Atau kental ya? Coba kita lihat yang lain dulu. Yang Frisian Flag, dia kental ya. Waduh, ini juga kental banget. Tapi kayaknya yang Real Good, yang Real Good masih kalah kental sih. Aku coba yang Ultra Milk. Kalau aku aduk dia nggak begitu kental. Kental sedikit. Aku lanjut ke yang Indomilk. Wow, kental ya. Dan yang terakhir Denko. Ini enggak kental. Di sini aku udah mengurutkan peringkatnya berdasarkan kekentalan atau viskositas. Dengan skor 5 ada peringkat 1 dengan merek Frisian Flag. Sedangkan peringkat kedua dengan poin 4 ada Ultra Milk, peringkat 3 dengan poin 3 ada Real Good, peringkat 4 dengan poin 2 ada Indomilk, dan peringkat terakhir dengan poin 1 ada Denko. Nah, jadi kenapa ada susu yang lebih kental dan ada yang lebih cair? Itu dikarenakan komposisi pada susu-susu tersebut dan jumlah protein dan lemaknya. Semakin bertambah padatan pada susu, maka viskositas susu semakin meningkat. Contohnya penambahan gula. Jika semakin banyak gula pada susu, maka akan menaikkan kekentalan pada susu tersebut. Dan untuk protein susu itu dapat mengikat air. Jadi semakin banyak protein, maka daya ikat protein semakin besar dan viskositas semakin meningkat. Nah, sekian dulu review dan uji ranking yang aku lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. Nah, dapat disimpulkan dari hasil uji ranking dan hasil praktikumku hari ini, yaitu uji ranking bisa kita lakukan dengan mengandalkan atribut sensoris. Nah, di mana atribut sensoris itu seperti warna, rasa, tekstur atau kekentalan, dan aroma. Nah, hasil yang didapat dari uji ranking itu dipengaruhi oleh komponen-komponen atau komposisi yang diberikan pada susu-susu tersebut, sehingga setiap susunya mendapatkan penilaian yang berbeda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mengetahui lebih jauh tentang uji ranking. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Lupa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.